Bertemu lagi dengan saya Imam Syafi'i dari Hobi Cerdas di YouTube channel Hobi Cerdas Official. Channel ini sebagai channel cadangan karena beberapa waktu yang lalu channel Hobi Cerdas pernah kena hack. Alhamdulillah bisa saya dapatkan kembali. Untuk permulaan video, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya dari teman-teman adalah, jika saya punya anak didik, kemudian saya ingin memperkenalkan kepada mereka dunia aeromodeling atau dirgantara, itu saya harus memulainya dari mana? Termasuk juga teman-teman atau adik-adik yang baru mengenal aeromodeling, mereka bingung harus memulainya dari mana. Saran saya yang pertama adalah membuat paper plane. Tapi yang perlu diingat adalah tidak semua paper plane itu mudah. Karena seperti origami dia mempunyai tingkatan tertentu. Kenapa saya menyarankan paper plane? Karena bahannya dari kertas dan sangat mudah didapat. Kemudian jika teman-teman atau adik-adik membuat pesawat dari kertas, kemudian basah, tidak presisi, rusak, dengan cepat bisa membuat yang baru lagi dengan lebih baik. Tujuannya apa dari paper plane ini? Teman-teman yang masih baru mengenal dunia aeromodeling bisa paham apakah yang dimaksud dengan terbang. Apakah terbang seperti lumba-lumba, atau terbang mungkin berputar, atau mungkin terbangnya landai turun. Nah, yang terbang stabil itu yang bagaimana? Harapannya di situ. Jadi tujuannya memahami terbang stabil. Setelah itu, teman-teman atau adik-adik bisa melanjutkan dengan membuat glider foam. Ada dua pilihan, ya. EPP glider foam itu yang pabrikan, kemudian membuat sendiri glider foam seperti ini. Jika tanpa baling-baling, kemudian ini menggunakan karbon, jangan balsa. Ini adalah kayu balsa, tapi jangan gunakan karbon atau bambu sehingga bahannya lebih kuat. Polyfoam, gunakan yang tebalnya minimal 5 mm atau setidaknya 1 cm. Itu kita amplas tipis di bagian belakang sayap. Kenapa harus glider EPP foam? Jelas bahannya tahan benturan. Jadi ketika dilempar berulang kali dengan cara lemparan yang salah, maka pesawatnya masih aman. Tujuannya dari glider foam tadi apa? Yang pertama adalah memahami bagian-bagian dari glider atau pesawat itu sendiri. Nose-nya bagaimana, kemudian wing atau sayap, jika ada patahan-patahan di sayap bagian belakang disebutnya apa, itu nanti teman-teman bisa memahaminya. Kemudian bisa memahami cara menerbangkannya, baik itu dengan cara dilempar, ditarik atau towing, kemudian ketapel, atau diberi karet dengan tambahan baling-baling. Jadi tujuannya dua, memahami bagian pesawat, kemudian cara menerbangkannya atau teknik menerbangkannya. Dilanjutkan lagi untuk membuat OHLG INA atau yang disebut dengan chuck glider. Kenapa harus chuck glider? Karena di Indonesia ada kompetisi resmi, baik itu tingkat kota, kabupaten, atau daerah ya, sampai dengan tingkat provinsi. Untuk pelajar, ada juga yang umum. Tujuan dari chuck glider sendiri apa? Yang jelas lebih ke pemilihan material, meningkatkan keterampilan membangun, termasuk juga pemasangan yang lebih presisi, dan kehati-hatian dalam menerbangkannya. Jadi seperti sudut, angin, kecepatannya bagaimana, arahnya bagaimana. Tahap selanjutnya, teman-teman atau adik-adik yang pemula bisa melanjutkan ke tip
launch glider. Kalau tadi OHLG regulasinya INA yang kita sebut dengan chuck glider, meskipun internasional juga ada, kita lanjutkan ke OHLG AMA. Itu biasanya banyak dikompetisikan di Amerika. Sebenarnya dari chuck glider tadi teman-teman bisa ke rubber power yang model stick foam seperti ini. Tapi nanti dulu, karena apa? Supaya berurutan enak, jadi dari INA ke AMA. Kenapa ke tip launch glider dulu yang AMA? Karena seiring pertumbuhan badan atau fisik seseorang, dia semakin tinggi, tenaganya semakin kuat, maka bisa dipastikan bahwa dia membutuhkan unit yang lebih lebar atau lebih besar, di mana itu juga akan mempengaruhi beban dari pesawat itu sendiri, sehingga butuh unit yang lebih berat. Meskipun untuk yang ini ada juga yang kelas expert, tapi itu kita bahas nanti lain kali ya. Dan tip launch glider ini ada hingga tingkat PON. Ada kompetisinya untuk pelajar, juga umum. Biasanya eventnya untuk U13, U16, hingga U19, kemudian masuk umum. Itu sampai tingkat nasional atau PON. Untuk tujuannya ke tip launch glider ini, yaitu dia lebih selektif lagi dalam hal pemilihan material. Kemudian tingkat presisinya jelas lebih tinggi, termasuk nanti finishing yang baik itu bagaimana. Tapi yang tidak kalah penting adalah cara trimming atau setting pesawat itu sendiri supaya terbang sesuai dengan harapan kita. Dan juga pemahaman terhadap kondisi cuaca, entah itu angin, termal, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Selanjutnya, teman-teman yang suka dengan pesawat tenaga karet bisa memulai dengan stick foam. Saya menyebutnya stick dan foam. Jadi ini adalah kategori awal untuk masuk ke pesawat tenaga karet. Kenapa? Karena keterbatasan tenaga atau energi dari karet itu sendiri mengharuskan kita membuat pesawat tenaga karet itu ringan. Sehingga kalau belum melewati tahap tadi, yang saya takutkan adalah teman-teman memegangnya sembarangan sehingga patah. Termasuk juga adik-adik yang sembarangan pegang, sembarangan melempar, kemudian dia patah. Atau menyimpannya pesawat itu sendiri tidak benar, entah terhimpit, tertindih, dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya lebih berhati-hati dalam konstruksi atau membangun. Kemudian juga pemahaman tentang beban dari pesawat atau berat, kekuatan atau energi atau torsi yang ada di karet, termasuk pemahaman besaran atau ukuran baling-baling yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya teman-teman bisa masuk ke indoor free flight. Ingat bahwa di tahapan ini ada teknisnya seperti hand launch, model lempar tangan, kemudian ada ketapel atau catapult glider yang diketapelkan, ada yang power yaitu rubber power. Semuanya punya tingkatan kesulitan sendiri-sendiri. Di beberapa negara ada kompetisi Olimpiade Sains khusus pesawat tenaga karet atau Indoor Free Flight Rubber Power. Mereka membaginya menjadi ada yang 3 divisi, ada yang 2 divisi. Contoh divisi A, B, C. 1, 2, atau 3. Atau kalau kita memilahnya SD, SMP, SMA. Atau SMP, SMA, universitas, atau pelajar dan umum, banyak digunakan di Indonesia. Saya sendiri membuat regulasi seperti FlyStem ini saya ambilkan dari materi Olimpiade Sains di beberapa negara, jadi saya cari, saya sesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
itu adalah berdasarkan ukuran, jadi bukan sebutannya flystem ya. Kalau flystem itu saya berbicaranya lebih ke produk, tapi regulasi ukuran bentang sayap, chord, panjang sayap, ukuran baling-baling, kemudian juga luas area dari stabilizer belakang. Ini saya khususkan untuk anak SMP karena dia konstruksinya lebih mudah. Jadi dia adalah tahapan lanjutan setelah dari stick foam, ini lebih berat, kemudian dengan sedikit lebih kehati-hatian dan tingkat konstruksinya yang lebih tinggi, anak SMP bisa belajar membuat ini untuk bisa dikompetisikan secara internal di masing-masing sekolah. Atau ke aerostem, itu tingkatannya untuk anak SMA. Jadi dia konstruksinya lebih kompleks, sedikit lebih kompleks daripada flystem, akan tetapi saya yakin anak-anak SMA di negara kita, di Indonesia khususnya, itu bisa membuatnya dan menerbangkannya. Dan harapannya bisa dikompetisikan juga secara internal atau mungkin antar sekolah. Jika teman-teman mau melanjutkan lagi, bisa ke indoor free flight. Untuk LPP, Limited Penny Plane, regulasinya AMA untuk indoor bertenaga karet, atau P30 bertenaga karet, regulasinya AMA untuk outdoor. Yang OHLG AMA atau yang kita sebut tip launch glider, dia adalah yang model lempar atau hand launch. Kalau mau lebih jauh lagi bisa masuk ke regulasinya FAI seperti F1L, F1M, jadi untuk beginner indoor yang serius, atau bisa keluar ke outdoor yang F1G dan F1B. Biasanya disebutnya Wakefield. Untuk fun, teman-teman bisa mencoba ornithopter tenaga karet. Itu unik dan keren. Nah, dari sini teman-teman bisa memahami mau kemana, hobi atau untuk fun atau refreshing, science atau edukasi, ya, atau jalur prestasi. Jadi ada 3 kalau saya memilahnya, untuk fun, hobi, refreshing, science atau edukasi, atau jalur prestasi. Jadi bukan toys dengan hobi, karena kalau kita berbicara toys itu benda, sedangkan hobi adalah lebih banyak ke aktivitasnya atau ke kegiatannya itu sendiri. Jadi hobi, science atau edukasi, atau ke jalur prestasi. Semoga video permulaan di channel YouTube Hobi Cerdas Official ini bisa memberikan tambahan informasi untuk adik-adik atau teman-teman yang bingung mau memulainya dari mana. Oke, terima kasih dan selamat berkarya.